Hai teman-teman, nanti siang kita akan melakukan peribadatan online di rumahku ya. Oke, wait. Ya, nanti ketemu di rumahmu lagi ya. Ngomong-ngomong, Chris dan Novel kemana ya? Halo Widya, Febri, dan Afram. Maaf terlambat ya, tadi aku bangun itu kesiangan banget. Hei, sekali lagi minta maaf ya. Apa, lain kali jangan main kesiangan lagi, oke? Oke, Feb. Hai semuanya. Hai Chris, dari mana aja? Aku baru datang jam segini. Yuk masuk. Aku tadi lupa kalau kita ada janji ketemu di lapangan komplek untuk membicarakan peribadatan. Oh gitu ya. Oke. Berhubung kita semua sudah berkumpul, aku mau mengingatkan bahwa nanti jam 1 siang, tepatnya di rumahku, kita akan melakukan peribadatan online. Oke, siap. Oke, siap. Hai Afram dan Febri. Halo, wait. Halo Cia. Hai teman-teman. Hai. Oke, semuanya sudah berkumpul. Sekarang kita melakukan peribadatan online ya. Novel, Chris, kenapa kalian tak gunakan nomor dengan sungguh-sungguh sih? Aku itu udah bosan setiap ibadat pasti online terus. Nah, iya bener tuh yang dibilang Chris. Kalian tuh seharusnya menerangkan Roma dengan baik. Iya ya. Males baca Alkitab, bahasanya sudah dipahami. Iya, bahasanya terlalu banyak menggunakan bahasa kiasan. Jadi aku itu susah pahamnya. Sebenarnya, guna kita mengikuti misa sama baca Alkitab itu apa sih? Padahal kita kan bisa berdoa saja untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa saja kurang lengkap tanpa disertai firman Tuhan di Alkitab. Dan juga kita mengikuti misa, kita dapat mendengarkan kesaksian serta dapat memuji nama Tuhan lewat mazmur. Oh begitu ya. Memangnya kalian gak keberatan menolong kita memahami Alkitab dan mengerti arti misa ini? Kelihatan dong, seperti dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Biarkanlah tanganmu bersinar di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatan baikmu. Dan muliakan Bapamu yang ada di surga. Maka dari itu, kita harus saling menolong dan menyadarkan teman dalam situasi kayak gini. Teman-teman, karena Grace dan Novel sudah semangat kembali dalam membaca Alkitab dan mengikuti misa, ayo kita lanjutkan peribadatan online kita. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yesus mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, demi menebus dosa umat manusia. Kita juga bisa berkorban untuk kemuliaan Tuhan dengan mengikuti misa live streaming secara sungguh-sungguh, membaca Alkitab dan mendalami artinya, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pandemi COVID-19 ini, iman kita tidak akan mudah goyah jika kita selalu menuruti perintahnya. Semakin beriman, semakin solider.
suatu komplek ada 6 siswa yang sangat akrab. Mereka bermain dan melakukan hal lain bersama-sama. Suatu ketika, salah seorang anak mengajak yang lain untuk bermain. Mereka tetap memaksa bermain bersama, walaupun berada di masa pandemi dan sekolah masih dijalankan secara online. Halo kawan-kawan, ayo kita bermain bersama-sama. Ayo saja, tapi ini musim corona loh. Iya, benar. Sebaiknya kita menjaga jarak. Lalu kita main apa kalau kita harus menjaga jarak, teman-teman? Gimana kalau kita main lompat tali? Gimana kalau kita main lompat tali aja? Setuju. Yang lompat gantian aja ya. Iya, biar aman dari COVID. Mereka sedang bermain lompat tali sampai suatu ketika Marcelo bersin dan mengenai Pram. Hacung! Aduh Mar, jangan mengarahkan bersinmu ke arahku. Pakailah masker. Iya benar, kamu tuh harus pakai masker, Mar. Gimana kalau kalian berdua swab test? Takutnya kalian berdua positif COVID. Gimana kalau kalian berdua swab test? Takutnya kalian positif COVID. Perjalanan pulang dari puskesmas. Hasil swab tes Marcelo positif dan hasilnya Pram negatif. Aku akan melakukan isolasi mandiri saja, teman-teman. Ya sudah, ayo pulang dulu, kita lanjut saja lain kali. 3 hari setelah itu, Pram mencoba swab tes lagi dan hasilnya positif. Aduh, aku positif. Mungkin aku harus isolasi mandiri di rumah. Siang harinya, Pram menghubungi yang lain memberitahu dia positif. Akhirnya, Pram juga isolasi mandiri selama 14 hari setelah tahu positif COVID-19. Pram dan Marcelo pun melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Gimana ya kabarnya Marcelo dan Pram di rumah? Sebaiknya aku telepon aja deh mereka. Telepon berdering, lalu Pram dan Marcelo mengangkat telepon dari Janice. Halo Pram, Marcelo, gimana? Keadaan kalian baik-baik aja kan? Kalian berdua baik-baik aja kok. Kami berdua baik-baik saja kok. Janice pun menambahkan Lovely, Michiko, dan Ferin di panggilan telepon. Halo Pram, halo Marcelo. Bagaimana kondisi kalian berdua? Sudah mendingan? Halo Pram, halo Marcelo. Bagaimana kondisi kalian berdua? Sudah mendingan? Halo Pram, halo Marcelo. Bagaimana kondisi kalian berdua? Sudah mendingan? Kondisiku sudah membaik. Aku merasakan kelaparan, tapi aku tidak memiliki nafsu makan. Kondisiku sudah membaik, tapi aku sama seperti Pram, tidak nafsu makan. Janice, Michiko, Lovely, bagaimana kalau kita memesankan mereka makanan lewat Gojek? Wah, itu ide yang bagus. Boleh. Itu ide bagus tuh. Aku setuju. Mereka berempat pun memesankan Pram dan Marcelo makanan dengan Gojek. Sepertinya makanan sudah datang. Sepertinya makanannya sudah datang. Ketika makanannya sudah datang, Janice, Michiko, Lovely, dan Ferin pun menyuruh Pram dan Marcelo untuk tidak makan terlebih dahulu. Mereka akan berdoa bersama dahulu. Teman-teman, aku akan memimpin doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Teman kami Pram dan Marcelo sedang terkena COVID. Berkatilah mereka berdua agar bertambah nafsu makan dan cepat sembuh. Amin. 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 Beberapa hari kemudian, Pram dan Marcelo pun sembuh dari COVID berkat doa dari teman-temannya. Saatnya aku keluar dari kamar dan menghirup udara segar. Wah, badanku terasa lebih sehat dan aku lebih segar dari sebelumnya. Tak lupa, Pram dan Marcelo pun mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya melewati telepon. Terima kasih teman-teman sudah mendoakan kami berdua sudah sembuh. Terima kasih teman-teman atas doanya dan dukungannya. Sekarang saya sudah membaik dan segar. Sama-sama Pram dan Marcelo.
Sama-sama Pram dan Marcelo. Sama-sama Pram dan Marcelo. Sama-sama Pram dan Marcelo. Terima kasih sudah menyaksikan drama kami. Semoga dapat bermanfaat dan terhibur. Tetap jaga jarak dan jaga kesehatan dimanapun kalian semua berada. If love endured that ancient cross, how precious is my Savior's blood. Your beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love upon death's frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul a dying for, how wonderful, how glorious. My Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you? The passion that tore through hell like a rose, the promise that rolled back death in its stone. If freedom is worth the life you raised, where is my sin? Where is my shame? Oh, Jesus, if love paid it all to have my life, how wonderful, how glorious. Our Savior's scars, victorious. My chains are gone. Di sebuah desa, tinggallah seorang yang bernama Yanti. Hidupnya memang serba berkekurangan, tetapi ia tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada sesamanya. Suatu hari, Bunga sebagai salah satu orang terkaya di desa tersebut berbagi sedekah kepada beberapa orang yang hidupnya sederhana. Yanti adalah salah satu penerima sedekah tersebut. Yanti senang. Ternyata di daerahnya masih ada orang yang mau berbagi. Kemarin aku baru ditransfer uang sama papaku di kota. Ini uang buat kamu.
Aku emang lagi bagi-bagi gitu, biar nambah pahala juga. Terima kasih Bunga. Semoga semua niat baikmu dibalas oleh yang di atas ya. Kak, coba lihat deh itu. Si Bunga tuh berbagi tapi sikapnya pamer, sombong, angkuh lagi. Jangan gitulah, Dek. Meskipun begitu, Bunga sudah memiliki niat baik untuk berbagi pada sesamanya yang kekurangan. Ya, walaupun sikapnya angkuh dan sombong. Keesokan harinya, Siti memberi sedekah kepada pengemis di jalanan dan Bunga melihat hal tersebut. Kamu kok ngasihnya cuma dikit sih? Emang cukup buat dia makan sehari? Siti terpancing dengan kata-kata Bunga dan ia mulai merasa emosi. Seketika, Siti ingin berkata kepada Bunga, tetapi berhasil dicegah oleh Sari dengan memegang pundak Siti. Sudah, jangan emosi dulu. Seberapapun yang kita punya, kalau memang niat kita baik untuk berbagi, pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Benar juga ya Kak, uang itu bukan segalanya. Punya uang belum tentu punya hati. Hei, sekarang itu zamannya serba pakai uang. Coba kamu lihat si Yanti itu. Dia itu miskin. Mau apa-apa juga susah. Kalau emang uang bukan segalanya, tetapi segalanya itu akan susah jika tidak ada uang. Kamu kok ngomong gitu sih? Lihat aja Bunga, aku akan membuatmu untuk menarik kata-katamu. Emang gimana caranya aku narik kata-kata itu? Kan kalian semua kan miskin. Beberapa tahun kemudian, Sari, Siti, dan Yanti menjadi rekan kerja dan mereka memulai bisnis yang membuat mereka menjadi sukses. Kondisi Bunga berbanding terbalik dengan kondisi Sari, Siti, dan juga Yanti. Loh, itu bukannya si Bunga ya? Yuk kita samperin aja. Oh, hai. Loh, kamu kok? Iya, perusahaan papa aku bangkrut. Jadi, Oh, gitu ya. Maaf ya Bunga. enggak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, kalian sudah sukses ya? Ya, seperti yang kamu lihat. Kamu ingat gak kata-katamu saat itu? Apakah kamu ingin menarik kata-kata itu kembali? Ah iya, aku ingat. Maafkan aku ya teman-teman. Aku memang salah. Iya, kita dari dulu udah maafin kamu kok. Ngomong-ngomong kamu belum dapat kerja. Gimana kalau kamu gabung sama kami aja? Emang boleh? Terima kasih banyak ya teman-teman. Akhirnya, Bunga, Sari, Siti, dan Yanti bekerja sebagai satu rekan tanpa ada permasalahan dan perpecahan. Dalam kehidupan kita, tidak dapat hidup tanpa orang lain. Rasa sombong akan membuat kita kehilangan segalanya. Uang bukanlah segalanya. Terkadang, dukungan dari sesama manusia lebih berharga. Oleh karena itu, kita sebagai umat Kristiani diharapkan semakin beriman dan semakin solider. When darkness veiled the sky, the day that Jesus died in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light. For Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free. Menteri
sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Kembali di sini, ku tak lagi sendiri. Kembali di sini, kita lagi sendiri. Kembali di sini, ku tak lagi sendiri. Dengar-dengar katanya si Boni itu koruptor loh. Iya beneran. Hah, pantas saja dia sekarang sakit. Cuman kabar burung. Sakit jantung gak sih? Ya, sakit jantung. Aku dengar sendiri dari tetangganya. Ternyata harta yang selama ini dia pakai, harta yang dia sombongkan, hasil dari korupsi. Hai kawan-kawan, ayo kita kumpulin sumbangan buat Boni. Kasian banget, keluarganya sedang dilanda musibah. Dia sampai kekurangan uang untuk berobat. Loh, ngapain kita bantu dia? Dia kan anaknya nakal ke kita. Bener itu karma buat dia, itu karma buat keluarga dia. Lagian siapa juga yang nyuruh korupsi, bener kan? Ya, mana dia sering hina-hina kita miskin. Kan dia kaya, ngapain kita bantu obatnya? Gak boleh gitu. Kasian banget kalau kita nggak bantuin dia. Dimanapun juga, dia teman kita. Lagian dia juga udah kekurangan uang kan? Sejak kapan aku jadi teman dia? Gak boleh gitu. Tuhan saja bisa memaafkan orang yang menyakiti dia. Masa kita sebagai anaknya malah tidak mau memaafkan dan membantu teman kita yang kesusahan. Lagi pula, buat masa prapaskah nih, bukankah bagus menebar benih kebaikan, membantu sesama yang lagi susah, mempedulikan keegoisan kita seperti tema Paskah tahun ini, semakin beriman, semakin solider. Jadi, mau atau tidak? Ya udah, kami usahain maafin tingkah lakunya. Aku juga akan ikut menyumbang. Iya deh, aku ikut bantu uang obatnya. Hai Boni, ini kami bawa sumbangan buat kamu. Cepat sembuh ya, kamu pasti bisa bangkit. Tetap semangat. Maaf teman-teman, aku sudah berlaku buruk dan kalian masih mau memaafkanku. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar sembuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Tapi kalau aku boleh tahu, kok kamu bisa sakit jantung gini sih? Sebenarnya aku sudah punya tanda-tanda kelainan jantung. Sering berdebar, kadang juga nyeri. Jadi aku kaget dan langsung pingsan melihat keadaan orang. Oke. Semangat ya. Iya, terima kasih. Shining away so blue in this paradise, doing blows away your blues and bruise. No, you won't be alone right on this night of gold, but you know you can leave your troubles all behind. When darkness veiled the sky, the day that Jesus died in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light, for Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin.
never changed. For hope was born when Jesus rose that day. And still his wounded hands reveal the love he has for every fallen soul he came to save. And he will come again. Pada hari Sabtu seperti biasanya, Bastian berkumpul bersama teman-temannya sambil memamerkan barang yang habis ia beli. Ada kalian lagi ngapain nih? By the way, aku habis beli jam tangan baru. Harganya 2 miliar loh. Teman laki-lakinya Bastian, Marcel, dan teman perempuannya Foni merasa risih dan terganggu terhadap tingkah lakunya Bastian yang terus-menerus dilakukan. Bas, kok kamu ingin selalu memamerkan barang mewamu itu? Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh sombong. Iya benar nih kata Marcel, seharusnya kita sebagai anak Tuhan Yesus tidak boleh sombong dalam memamerkan sesuatu kepada orang lain, karena Tuhan Yesus sendiri rendah hati dan mau memaafkan orang lain. Oke teman-teman, mulai hari ini aku akan meneladani sikap Tuhan yang rendah hati dan tidak sombong. Bagaimana kalau kita bakti sosial saja? Setuju! Akhirnya, Bastian sadar yang ia lakukan dan mereka bersama-sama melakukan bakti sosial untuk membantu yang membutuhkan. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you. The passion that tore through hell like gold, the promise that rolled back death in its stone. If freedom is worth the life you raised, where is my sin? Where is my shame? Oh, Jesus, if love paid it all to have my life, how wonderful, how glorious. Our Savior's scars, victorious. My chains are gone. My days. Pada hari Jumat, anak-anak kelas 7 SMPK Koreso mendapatkan jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah secara berkelompok. Masing-masing anak disuruh membawa peralatan untuk bercocok tanam seperti sekop, sarung tangan, pot, dan lainnya. Namun, Olan tidak membawa peralatan bercocok tanam. Aduh, aku nggak bawa peralatan. Gimana ya? Ya, nasib nggak ngurus. Aduh, gimana nih? nggak Kayaknya boleh tanam. ya nih aku nggak bawa. Itu kamu ada peralatan lebih ya? Aku boleh minjem nggak? Enggak. Lalu tiba-tiba Ivana datang dan bertanya kepada mereka. Ada apa ini? Biasalah, orang nggak bawa peralatan bercocok tanam. Iya nih Van, aku lupa bawa. Oh alah, loh Kanya, itu kan kamu udah bawa peralatan lebih. Kenapa kamu nggak pinjemin aja ke Olan? Enggak ah, rusak ntar. Loh, kok kamu gitu sih? Ya, biarin. Ya udah deh, Olan, nih aku pinjemin peralatanku ke kamu. Kebetulan aku ada bawa peralatan lebih juga. Nih. Valen yang melihat mereka dari ujung lapangan pun menghampiri mereka. Hai guys, ada apa ini? Len, ini nih, tadi Olan gak bawa peralatan bercocok tanam.
Terus Kanya nggak mau pinjemin, padahal dia bawa peralatan lebih. Jadinya ya udah deh, aku aja yang pinjemin peralatanku. Untung aja aku bawa peralatan lebih. Wah, makasih ya Van. Oke, sama-sama. Walah, gitu toh. Kanya, kamu gak boleh gitu ya sama Olan. Kita harus rendah hati terhadap sesama. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita harus bantu mereka. Dan ketika kita kesusahan pun, mereka pasti akan membantu kita. Dan Olan, kamu jangan lupa lagi ya untuk membawa peralatan ataupun barang-barang yang seharusnya dibawa. Dan juga jika ada orang yang sudah meminjamkan barang sama kamu harus merawatnya dengan baik-baik. Dan mulai saat itu pun Kanya selalu rendah hati terhadap teman-temannya dan dia selalu menolong teman-temannya ketika mereka You have reached the voicemail box of calling you late at night, talking about nothing, but we're always laughing. This time conversation, they raise my affections. Those were the good times, and I miss the old times. Have I told you lately that I miss you badly? Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine.